Siapapun boleh main di sana tanpa biaya. Sejak awal selalu ingin menggerakkan pemuda. Pada waktu saya jadi kepala Bapekku, jadi kepala Desita Karya, saya itu juga paling muda, umur saya 36. Dan saya pada waktu itu dikatakan, pemuda bisa tak memimpin kota Surabaya. Umur 36 ya, jadi kepala dinas, dan saya jadi kepala dinas Cipta Karya termuda satu Indonesia. Waktu saya datang rapat di Jakarta, ini contoh aja dari Jakarta, saya datang mas. Ditanya, mas mewakili ya? Oh iya. Ketika sudah paparan ke depan, kepala dinas Cipta Karya dari Surabaya, saya muncul. Terus saya papar, duh berarti kepala dinasnya. Di situ saya merasa sebagai seorang pemuda, duh kok pemuda ini diremeno ya? Padahal kemampuannya, kalau saya bilang, kemampuan kita, kemampuan saya tidak kalah dengan kemampuan yang senior. Karena itu ketika saya kembali lagi, pulang dari Jakarta, saya sudah pada waktu kepala di Cipta Karya, saya sudah mengatakan pemuda Surabaya itu tahun 2014 waktu itu. Pemuda Surabaya ini harus muncul. Dan saya tidak ingin pemuda Surabaya itu hanya ingin menjadi seorang karyawan, hanya ingin menjadi pegawai. Nah ini yang saya tunjukkan, berarti teman-teman juga harus mulai bangkit untuk itu. Tadi saya bilang, untuk merencanakan saja, saya butuh teman-teman bagaimana. Kenapa saya butuh teman-teman tadi waktu merencanakan? Karena saya ingin tempat ini yang merencanakan adalah teman-teman. Ketika teman-teman itu menjadi bagian dari perencanaan, maka jangan pernah ditinggalkan tempat ini. Berarti teman-teman harus merasakan tempat ini adalah hasil perencanaan sampean semua. Yang kedua, jenengan harus mengembangkan ini semua menjadi tempat yang hebat. Yang ketiga, saya selalu katakan kemanapun, ketika menjadi wali kota pun nanti, apakah itu perguruan tinggi ataukah itu pemuda, jangan pernah meninggalkan pemerintah kota. Karena pemerintah kota itu fungsinya fasilitator, bukan eksekutor. Eksekutor oke, tetap dilakukan. Tapi fasilitator itu bagaimana sih kepengennya teman-teman? Oh seperti ini baru dieksekusi. Sehingga pengembangan teman-teman itu berjalan. Dan saya tetap akan menyampaikan ke teman-teman semua, Surabaya berenergi, itu energinya ada di pemuda. Buat Surabaya ini meledak dengan pemuda-pemudanya. Pernah Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Loh kalau saya bukan 10 pemuda Pak, di Surabaya ini ada berapa ratus pemuda yang hebat. Satu pemuda Surabaya itu buat goncang kok pemain 100. Karena itu saya tantang jenengan semua. Nah ini tadi setelah insya Allah saya jadi, saya bentukkan itu, saya hanya ingin mengatakan ratingnya Surabaya di pemuda harus nomor 1 di Indonesia. Terus pindahnya sisinya DPRD itu kalau diterbuka kita gratiskan memang. Kita hanya buatkan panggung, dan itu tidak hanya di Balai Pemuda nanti. Di semua taman, di Balai Pemuda terutama itu yang pusat, nanti di semua wilayah Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan juga kita akan buatkan seperti itu. Yang nanti posisinya juga ada panggung terbuka, siapapun boleh main di sana tanpa biaya. Ketika sudah profesional ya, ketika sudah mau menampilkan dan itu meminta
meminta ada yang menonton, maka dia itu baru saya pindah masuk ke dalam. Rencananya begitu nanti program saya. Masuk ke dalam yang ruangan itu lah Mas. Balai Pemuda ada yang ruangan. Iya. Nah, itu pertanyaannya satu. Kalau kalau itu berbayar, maka dia harus sewa. Kalau berbayar. Tapi kalau tidak berbayar, hanya tampil saja yang di luar, ya monggo silakan dipakai. Saya pastikan kalau tampil di situ bayar, tak rubah aturannya Mas. Tidak boleh ada yang bayar di sana. Karena ini tempatnya pemuda. Silakan berkreasi di sana. Taman saja nggak bayar kok. Di Balai Pemuda juga nggak bayar. Yang bayar itu yang di dalam. Ketika jenengan berbayar, ya maka harus berbayar. Jangan sampai ada yang berbayar tapi tidak ada PAD masuk. Iki duitnya nang sopo? Fitnahnya langsung melayu Mas. Oh, nang wali kotae, oh nang dispartai, dinas pariwisata itu. Tapi saya pastikan nggak ada bayar. Kalau yang di tempat-tempat itu. Sama itu mungkin kalau memang fasilitas tuh dibangun, mungkin kalau memang ada panggung atau tempat untuk panggung outdoor maupun indoor, ya kami harap sesuai pembangunan seperti stage itu sesuai selera anak-anak muda sekarang, biar secara penampilan, secara visual tuh juga mendukung band-band zaman sekarang ya. Terus di luar itu juga jika tempat pertunjukan itu indoor, semoga fasilitas alat itu disediakan meskipun kami sewa, sebenarnya tidak masalah asal terjangkau ya. Yang terpenting sebenarnya di dalam ruang itu sudah terbangun akustik yang bagus untuk pertunjukan musik, sehingga jadi teman-teman lokal, audiens dari Surabaya yang nonton band lokal tuh mereka bisa benar-benar menikmati kelokalan dari band-band Surabaya gitu. Iya. Seperti itu. Ini Mas, kalau nanti aku bangun, itu tidak saya sendiri yang bangun, tidak konsultan yang bangun. Saya nanti pasti akan ada perencanaan. Anak mudanya tak panggil, wis totoan bentuknya kaya apa. Karena seni itu kan gini, yang nyaman kongkonya anak muda seperti apa kan gitu kan.